terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu yang pernah terjerumus di dunia hitam. Beliau akan mengupas terkait dengan pengalamannya di masa lalu yang nanti harus kita pahami bersama, edukasi untuk masyarakat atau teman-teman yang bisa melihat video ini untuk bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau, baik dan buruknya. Diambil sisi positifnya, dimanfaatkan sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mas siapa nggih, Mas? Nama saya Hari, Pak. Mas Hari. Mas Hari. Ya, Pak. Ini kita ngobrol terkait pengalaman jenengan di masa lalu, masa yang mungkin menurut jenengan itu kelam atau hitam, ya. Iya, Pak. Nah itu awal mulanya bagaimana kok sampai bisa terjerumus ke suatu persoalan yang pelik itu gimana, Mas? Ya, kalau pertama-tama coba-coba dulu, Pak. Dari iseng coba-coba, terus Kecanduan. lanjut. Berarti itu awalnya itu coba-coba. Karena temen atau pengaruh sendiri atau gimana? Ya, dari kalau masa muda dulu pergaulan, Pak. Pergaulan ya. Teman, dari lingkungan. Jadi berawal dari pergaulan, teman, lingkungan itu yang membuat sampean itu tertarik mencoba ke dunia itu ya. Iya. Tapi dalam perjalanannya itu gimana? Kok ini kan kalau bicara obat ya, kecanduan obat ya. Ya, Itu yang pertama sampean coba itu obat apa itu? pertama eksimer, Pak. Oh, eczema. Warnanya kuning kecil. Terus, ya, pertama enak. Enak katanya. Itu melayang-layang atau gimana itu? Enak aja, Pak. Enak aja ya. Terus itu berlanjut lagi ya ke yang lain gitu, mencoba gitu. Apa enggak? Iya. Mencoba. Yang lain banyak, tramadol dan sebagainya. Iya. Nah ini kan buat masyarakat, terutama kita orang tua itu kan harus memberikan edukasi ke anak-anak kita jangan sampai terjun di dunia obat seperti itu. Nah itu kalau sudah menikmati seperti itu, apa yang Anda rasakan? Untuk buat badan enak, Pak. Kalau buat badan enak, terus enjoy. Pokoknya senang lah, Pak. Kalau dibawa senang itu senang. Happy ya? Happy. Tapi ya kayak gitu, Pak. Kalau kebanyakan Ya, sako ya. ya Itu berapa lama reaksi itu dari kita makan atau minum itu berapa lama reaksinya? 30 menit dorongan kopi. Oh, 30 menit ya. Ya, Habis itu berarti nanti pelayang-layangnya lama. Apa enggak? Rasa nikmatnya itu berapa lama? Kalau tadi kan prosesnya 30 menit ya. ya. Nangkat gitu kan. Berarti setelah itu berapa lama ini? Masih terasa efeknya gitu. Kalau kayak gitu berjangka, Pak. Oh. Jadi setiap hari gitu. Oh gitu setiap hari. Karena tergantung. Jadi harus ada. Kalau nggak ada harus ada. Oh, Nggak bisa maksa. nggak ada. Maksa harus diadain gitu. Iya, sama juga rokok. Oh, lah ini kalau bicara nggak ada harus ada. Ini kan mohon maaf ini kita setiap hari kan belum tentu punya uang ini. Nah ini bagaimana? Apa selalu punya uang ini? Itu harus ada pokoknya. Iya, Jadi ya kalau nggak ada bisa diada-adain. Harus ada Kalau ya. nggak kerja kan utang nggak dedol, Pak. Jadi bisa utang gitu ya. Iya. Bisa utang untuk beli itu ya. Iya. Tapi mikir bayar utang enggak kalau udah kayak gitu? Aduh sako gitu kan. Mikir enggak itu? Ya kerja Kerja ya. Nanti kerja untuk bayar utang dulu apa ngobat dulu? disambi berarti berkelanjutan, Pak. Iya, jadi ya kerja, ya bayar utang, ya beli obat juga ya. Jadi ya jadi masa depan tuh jauh jadinya. Udah nggak mikir masa depan lagi. Ya kelam lah, Pak. Nggak ada yang bisa dibanggain. Intinya Kalau masih baru makanya belum terasa, tapi kalau udah lama, udah panjang, di badan kerasa, efeknya, dampaknya banyak.
Jadi kita kerja itu kosong Pak, buat Oh. habis buat kayak gitu. Ya, jadi udah mikir masa depan ya. Nggak ada. Itu kejadian itu dari umur berapa? Mulainya. Saya udah 10 tahun Pak. Umur 10 tahun. Udah 10 tahun. Udah 10 tahun. Ya. Berarti udah bujangan lah waktu itu ya. Apa? Iya masih. Gitu. Jadi sudah tidak punya masa depan karena pemikirannya udah yang penting saya kerja dapat duit, ngobat selesai gitu ya. Kalau dulu nggak kepikiran Pak. Oh, udah kepikiran. Masih terus, Oh, gitu ya. masih nggak mikirin ke situ. Belum tahu dampaknya, Iya. belum terasa. Iya. Sekarang baru. Baru terasa. Ya. Kalau dari sisi keluarga, entah itu orang tua, entah itu apa, gimana itu mereaksi mereka? Kan nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Kalau tahu ya dimarahin. Oh, Namanya orang tua kan, kalau anaknya gimana apalagi kayak gitu iya. kan jelas. Pasti nggak mau lah. Iya Pak. Orang tua melihat anaknya seperti itu kan sama aja melihat anak yang udah punya masa depan kan gitu ya. Tapi bener ini apa untuk saat ini sudah meninggalkan dunia itu ya. Alhamdulillah proses panjang, sulit tapi bisa Pak. Apa ini karena saat kita nggak punya duit saja punya pemikiran untuk berhenti? Enggak. Keterbuka pikiran itu karena mikir masa depan dulu pertama. Gak ada uang, kerja habis terus, baru sadar. Yang kedua, pasangan, terus akan punya anak, Oh. apakah masih mau seperti itu terus? Iya. Ya kan? Berarti motivasinya pertama diri sendiri ya. Motivasi, ya betul, diri sendiri. Terus kayak ceweknya juga Pak, calon istri juga ya waktu itu ya. Itu nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Ya berarti kan ini motivasi diri itu kan lebih bagus ya karena pengalaman ini dimotivasi kayak apapun kalau hati kita sendiri belum siap untuk berubah, saya yakin tidak berubah. Kan gitu. Nah ini Mas itu kan berarti sudah mau berubah lah dari hati yang paling kecil kan gitu, paling dalam kan gitu. Berarti dalam perjalanan sampai kepengen berubah ini kan tidak mudah Mas. Entah itu kawan datang, entah itu teman datang, ngajak atau apa, itu gimana cara menyikapinya? Pertama dari sakit hati loh Pak. Jadi kayak kerja, bosnya beli mobil baru, kita beli tramadol kan. Gimana? Aduh. Jadi dari situ saya ada motivasi. Sakit hati ya berawal dari Sakit hati. lu bos enak lu beli mobil baru, kita nih hanya bisa beli tramadol gitu ya. Itu seringnya gitu, jadi akhirnya mikir-mikir juga gitu. Ya banyak sih Pak, dari badan, terus kayak punya rasa gelisah, ketakutan, seperti itu Pak. Jadi nggak ada apa-apa di dunia yang nyata, nggak ada apa-apa, kita merasa Takut, kan? khawatir. Ya dengan masalah kita sendiri. Jadi tidak nyaman ya dalam perjalanan ya. Iya, Itu selalu menghantui seperti itu atau gimana? iya Pak, selalu menghantui kayak kepanikan. Oh, Ya, tidak tenang. tidak tenang. Entah itu di rumah, entah itu di mana gitu. Iya. Oh, Apalagi kalau ini dulu tuh apa namanya musik paling gede tapi karena gara-gara tramadol ya. Jadi, panjang pulang dari Jakarta itu aduh aku di mana aku segala macam jadi saya halusinasi iya, karena obat tadi kan merusak saraf ya. Jadi saraf yang harusnya bisa digunakan dengan baik, tapi karena sarafnya dirusak, rasa takut padahal tidak ada masalah. Kan gitu. Saya sering memberikan orang itu, kamu jangan pernah takut dengan apa yang belum tentu terjadi. Ya kayak tadi. Kita kan takut tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan gitu. iya, Tapi intinya obat itu nggak baik ya Mas. iya, saya punya cerita Pak. Iya. Saya kerja terus sakit Oh. pakai obat dokter, terus kayak nggak mempan gitu. Gitu. Nggak pas. Terus saya nyari karena harus ada. Akhirnya ketemu, tapi pas berbegan. Jadi gimana itu? Saya masuk 2 hari. Oh masuk 2 hari aja. Iya, Oh enak masuk 2 hari. Coba kalau saya tak masukkan 5 tahun ya sekalian ya. Cuma 2 hari. karena ditebus soalnya kan orang Oh, nebus. oh gitu. Jadi masih untung lah ada yang nebus ya. Pas itu dibawa ke polsek kan, bawa ke polsek,
jadi kasusnya penyalahgunaan. Masih pemakai lah ya, Iya, penyalahgunaan. suruh direhab gitu. Ya mungkin kalau nggak dijemput orang tua juga langsung ke Polres. Gitu. Untung orang tua masih mau. Iya. Lah, waktu itu kan masih konsumsi sampai ditahan dan sebagainya. Itu setelah ditahan itu masih enggak istilahnya mau bener, tetap saya mau pakai, masih kah? Kalau namanya ketergantungan yang ditabrak Pak, Tetap jalan ya? tetap jalan. Ini yang luar biasa. Jadi motivasinya itu pemberaninya luar biasa. Tapi sisi yang negatif gitu loh. Jangan ditiru saudara-saudara gitu loh. Jadi tetap itu masih ditabrak ya. Iya. Walaupun sudah diambil, orang tua mengeluarkan uang mungkin dan sebagainya, tapi masih jalan ya. Itu masih. Jadi pas berhentinya kan karena pertama diri sendiri, motivasi diri sendiri, terus ya kepengen kedepannya jadi lebih baik. Ya. Itu masih jalan lama, terus suatu saat mungkin dapat hidayah ya. Iya betul. Nah, hidayahnya bagaimana ini? Saya juga pengen dapat hidayah ini biar kita itu jadi orang baik kan gitu loh. Itu berawalnya gimana Mas dapat hidayah tadi? Udah boleh. Ya pertama dari diri sendiri sih. Terus ada dukungan orang tua karena orang tua udah tahu. Dibawa ke dokter dulu pertama. Waktu itu saya ke rumah sehat. Oh iya. Nebus obat. Makan obat juga Pak, tapi Iya. beda itu resep dokter kan. Iya, tapi tetap masih ada bau-bau itunya juga ya. Ya mungkin, tapi selama kesini saya udah berhenti. Pertama rasakan, pertama badan pegel dulu Pak. Oh, sakit-sakitan gitu. Sakit, kayak panas, sakit. Terus terakhir kencingnya sakit. Oh, waktu kencing. Oh. Nah itu pokoknya parah Pak. Itu proses berapa lama pengobatan tadi itu, rehab tadi? Kalau dijalani setahun lah Pak. Setahun. Yang berat. Oh, tapi setiap bulan atau setiap apa ngambil obatnya? Tapi enggak, kalau berobatnya sekali. Sekali. Kita berhentinya setahun. Setahun ya. Sudah enggak. Oh. Jadi obat dokter itu habis, sudah berhenti. Selama berapa lama? Setahun. Setahun. Oh. Pokoknya terakhir kencingnya sakit. Kayak anyang-anyangan. Oh, anyang-anyang. Sakit banget itu. Sakit kok. Itu iya. biasa hari 2 hari Pak. Lama. Kumat-kumatan dulu. Oh, kadang sembuh. Kadang kumat. Kumat lagi. Oh, gitu. Yang terakhir sakit luar biasa, terus sembuh, udah enak. Udah semenjak itu sudah pakai obat dokter, udah pakai obat-obatan yang tadi juga ya. Udah makan, tidur, udah enak. Enak ya. Kalau dulu makan nggak enak. Kalau dulu makan nggak doyan makan Pak. Yang makanya juga makan obat ya tadi ya. Iya. Jarang makan. Kalau makan nasi apa nggak enak? Nggak kepengen makan. Oh. Bisa nggak makan 2 hari. Itu setelah proses bisa nggak tidur seminggu. Oh gitu. Kalau proses sampai 1 tahun seperti itu, terus sampean itu setelah sembuh itu memang benar-benar nyaman? Apa ada rasa keinginan lagi atau gimana? Sekarang udah enggak Pak. Sekarang udah, maksudnya dulu gitu. Dulu waktu di sampean berobat nih, kan berhenti nih, sudah proses penyembuhannya ini kan sudah badan sakit-sakitan, kencing pun sakit dan lain sebagainya. Nah, setelah ini terlewati sembuh, apa ada keinginan untuk mencoba lagi atau enggak? Ada? Udah enggak. Enggak ya. Kalau pengen masih cuma kan harus nggak boleh Pak. Dipaksa nggak boleh. Iya, jadi tetap dilawan itu ya. Yang ngelawan, bahasanya ngelawan. Walaupun dikasih duit pun nggak mau lagi ya. Ya berarti ini kembali lagi ke hati kita. Kalau hati kita sudah siap berubah, apapun pasti dilawan. Sama saja yang pertama, walaupun kita sudah masuk kantor polisi sempat ditahan sampai 2 tahun, tetap kita tabrak karena hati kita masih semangat kan gitu ya. Iya. Itu teman-teman yang nasibnya sama setelah sampai itu bisa berhenti dari dunia itu, apakah mereka juga termotivasi ikut berhenti atau mereka masih jalan?
Apa malah lagi? Iya. Saya ngindar Pak, jadi saya nggak tahu. Oh, nggak tahu komunikasi. Karena saya ngindar, kalau tetap di situ kan Iya, bakal masih ada keberapa. harapan. Sama kayak perokok lah ya. Ya, 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 ya. Jadi setelah sembuh itu dunia luar sudah kita tutup gitu ya. ya sekarang mending kerja, dapat duit. Nah, ya. Kalau sekarang kerja dapat duit untuk beli obat lagi atau untuk apa? Buat masa depan Pak. Pengen Masa usaha- depan ya. pengen punya usaha sendiri. Punya istri belum? Alhamdulillah sudah. Nah, kalau udah punya istri kan otomatis kan mikir, oh ini untuk bini nih, untuk istri nih. Nah, kalau nanti uang hasil kerja itu untuk beli obat, istri makan apa kan gitu ya Bang ya? Ya, betul. Jadi sudah punya istri, sudah punya anak ya? Ya, Ya, bersyukurlah. Jadi berarti perubahannya itu yang awalnya bersikap atau bersifat negatif menjadi positif. Dan mungkin ke depan sampai ini akan menjadi motivasi lah ke dunia luar sana. Jangan sampai seperti ini dan sebagainya. Kalau memang itu menurut kita itu ada tidak baiknya. Tapi menurut Anda itu baik atau tidak kalau masih ngobat? nggak ada masa depan Pak. Nggak ada masa depan. Nggak ada baiknya berarti. Nggak ada baiknya sih. Ini perlu menjadi Kesehatan nggak baik, dari keuangan juga nggak baik. Otak kita juga rusak ya. otak rusak. Jadi Menghalalkan segala iya. cara. kita tidak menghalalkan segala cara aja kadang kita sudah tidak enak, apalagi menghalalkan ya, yang haram dihalalkan gitu ya. Itu. Nah kalau ini kan proses kejadian ini posisi jenengan masih di area Jawa atau di luar Jawa yang waktu ngobat dan sebagainya. Pas rehab mandiri saya ke Papua Pak, Oh, berarti jauh dari teman keluarga gitu. Berarti setelah itu sampean berhenti, sampean kepengen rehab secara mandiri ke Papua. Di Papua itu ada tempat rehab atau bekerja atau apa? bekerja, cuma jauh dari kota Jaringan yang tadi ya. Oh, berarti hanya di sana bukan ini di rehab pantai ini enggak ya. Enggak. Tapi mereka bekerja, jenengan bekerja di Papua untuk menghindari ya betul. komunikasi ya. Nyaman enggak hidup sendiri di sana di pekerjaan seperti itu? Ya kalau awal jenuh Pak, susah, nggak ada sinyal. Di dalam ya berarti ya. Ya di perkebunan. Maksudnya kalau ada sinyal itu mau pesan barang lagi atau gimana ini? Ya, Apa komunikasi dengan keluarga? ya sih. Iya kan. Ya namanya HP kan Iya penting zaman sekarang kan komunikasi dengan keluarga. hiburan Pak. Iya, Hiburan. ya hiburan-hiburan yang positif lah. Karena kami juga pernah nangani itu. Jadi mereka itu bukan dari bandar tapi pesan online, gitu. Kalau jenengan waktu itu nggak ada online ya, Saya nggak ada Pak. langsung gitu ya. Iya. Di Papua lama nggak? Di Papua setahun Pak. Setahun ya. Tapi terasa indahnya nggak minum obat yang kayak tadi di sana, rasa nyamannya gimana? Masa Kan kalau di perantauan ini kan ada nyaman atau tidak nyaman itu seperti apa di Papua? kalau buat badan jadi sehat, Sehat ya. berkeringat terus kan, kerjanya berat, Oh, kuli Pak. iya ya. Tapi dapat duit nih. Ya Kumpul nggak duitnya? alhamdulillah. Wah, mantap ini yang harus dicontoh. Jadi setelah kita berdobat menghindari larangan yang dilarang negara maupun agama, ternyata beliau ini jauh-jauh ke Papua hanya untuk merehab dirinya sendiri. Saya acungi jempol untuk beliau. Karena apa? Mau direhab kayak apapun, kalau hati kita itu belum siap, nggak bisa. Kan gitu ya. Jadi walaupun di Papua nggak ada sinyal HP, nggak ada apa, tetap ditekuni ya sampai 1 tahun ya. Ya awal pasti berat Bapak. Iya. Seminggu 2 minggu nggak bakal berkah. Pernah nangis nggak di sana? Berbesmili Pak. Nah, iya. Kalau nangis nggak. Enggak ya, tapi terasa sedihnya Ya. itu ya. Tapi enggak bilang ini rasain tuh kamu jadi pengobat sekarang di sini sakit aja gitu enggak ya. Gitu loh. Mungkin hikmahnya kan sekarang mungkin. Iya. Jadi terasa lah ya. Ya Pak, pas dijalani ya susah, berat. Iya. Tapi setelah di Papua menjalani kehidupan normal sebagai seorang manusia yang tidak menggunakan obat-obatan tadi, tetap rasa sedih, rasa bahagia itu ada ya. Saya kembali ke Manusia normal. ya maksudnya
komunitas populasi manusia aslinya ya. umumnya. Kalau dulu ini sudah keluar dari Kalau dulu kan kebanyakan menyendiri, ngumpet, eh, nggak tahu ngumpet dari siapa. Iya. Pokoknya bawaannya pengen sendiri, iya karena takut tadi ya. nggak mau keramaian. Jadi kalau sekarang sudah kembali lagi ke habitatnya ya, manusia pada layaknya Iya, ya. betul. Kalau dulu keluar dari komunitas ya. Iya, Iya kan? Karena komunitas ini kan komunitas yang antik-antik dalam arti oh wis makanan enak enggak. Kamu juga beli pakai duit, kamu bikin sengsara, kamu bikin sakit kan gitu ya. iya betul. Tapi kalau sekarang balik lagi ya. Jadi kebahagiaan, kesedihan ada ya. Gitu. Beda kalau waktu konsumsi itu kan happy terus ya. Nggak ada susahnya. Nggak ada susahnya. Tapi ujungnya rasa takut, khawatir ada ya. Iya betul. Nah, itu kan. Banyak karena dari mungkin masalah atau Hmm. bawaan. Iya, iya. Nah, selama di Papua, kendala apa yang jenengan temui di sana? Kendala kan, ini kan kita, sudahlah aku mau jadi orang baik gitu. Itu kendalanya apa di sana? Ada enggak? Jauh dari rumah. Oh, berarti enggak ada komunikasi dengan masyarakat apa lingkungan itu enggak? Ya, masih sendiri. Oh, sendiri ya. Kenal kawan baru sendiri, Oh iya, iya, jadi orang baru ya. adaptasi sendiri. Tapi enggak ada yang ngobat di situ? Di situ udah nggak ada. Enggak ada. Sulit ya, karena di hutan ya. Fokusnya kan kerja. Di situ. Bukan pindah lagi kalau di hutan banyak ganja gitu, enggak. Buat Enggak ya. Loh, kalau orang belum tobat kan gitu mas, tidak ada ranting, akar pun jadi kan gitu. Nah, ini siapa tahu ini mau pesan obat online, HP pun enggak ada gitu kan, sinyal enggak ada, awis cari seadanya aja. Tapi enggak ya, nggak ada. kecubung enggak pakai. Nggak apa. Ya kan ini kalau orang belum sadar, belum tobat kan, enggak ada ini, coba cari ini, enggak ada ini, kecubung pun jadi kan gitu. Ya tapi enggak ya. Ya, Berarti memang jiwanya sudah kuat bahwa saya harus berhenti iya, dan memberikan pengertian kepada orang tua, keluarga bahwa saya ini sudah berhenti gitu ya. iya. Punya rasa malu kan. Iya. Kalau waktu waktu konsumsi tidak ada malu. Nggak ada. Oh. Pengen terus. Iya iya. Lah itu pertama kali orang tua tahu itu gimana mas ceritanya mas? Ya, Yang pas ditahan itu? iya. Oh itu pertama. Ya. Padahal udah lama ya. Udah lama. Oh kaget nggak orang tua? Ya kaget lah. Kan nggak tahu sih, Pak. Gitu. Nggak tahu. Tapi Kalau di rumah kan nggak macam-macam. iya diam gitu ya. Padahal diam kurang ajar ya. Loh, ya kan kita diam. Memang kalau orang seperti itu diam. Tapi diam kadang diajak ngobrol pun nggak masuk mas. Nggak masuk. Orang ini ngomong nggak masuk gitu loh. Makanya kan kalau sampai orang tua mungkin orang ini kelihatannya baik gitu. Padahal kita benar-benar udah habis-habisan makan obat ya. Gitu loh. Nah terus setelah di Papua itu sampai di sana kepikiran pulang enggak? Waktu di sana? Pas belum setahun, belum Ya. Karena menghasil duit kan. Iya nunggu jauh juga kan. Iya jauh banget. Karena tiket pulang juga kan Mahal. Iya. Jadi nunggu 1 tahun sampai dapat duit, ngumpulin duit gitu ya. Iya. Nah, terus ada keinginan pulang. Ada keinginan pulang. Terus setelah pulang itu karena tadi perjalanan tadi orang tua keluarga itu melihat jenengan itu sudah ada perubahan seperti itu, mereka sikapnya seperti apa? Ya alhamdulillah kan karena dukungan terus saya nurut jadinya kan baik-baik saja. Iya, jadi mereka tidak ada tetap anggap ini anak saya, ini saudara saya gitu ya. Tidak ada istilah, oh kamu udah bikin malu, tidak ada ya. Nggak ada. Malah lebih diperhatikan. Berarti bersyukur saudara itu punya keluarga orang tua yang seperti itu. Karena mereka mohon maaf ini secara umum biasanya bisanya hanya menyalahkan. Yang pada akhirnya itu kita sendiri yang sudah menjadi korban seperti ini sakit hati. Bukan mencari solusi tapi malah menambah Frustasi. Iya, frustasi dan itu menjadi catatan buruk. Jadi sekali lagi untuk teman-teman siapapun lah, barangkali ada kejadian seperti itu, kita jangan menyalahkan tapi berilah bimbingan, berilah motivasi. Kan gitu. Ya, betul. Nah, itu akhirnya pulang terus setelah keluarga menerima seperti itu, aktivitas yang setelah jenengan pulang dari Papua, apa yang pertama dilakukan setelah pulang? Bekerja lagi di sini atau gimana? Ya kerja Pak. Kerja ya. Cari peluang. Iya. Jadi pokoknya belajar nambah skill apa aja yang bisa dilakuin kan.
Iya, iya. yang dapat duit pokoknya Iya. kerjain terus. Hmm, Gitu yang aja, Pak. halal otomatis ya. Halal. Bukan berarti dapat duit terus jualan tadi ya. Kan sama dapat duit kan, tapi kalau yang tadi kan jualan yang enggak diatur oleh negara, enggak boleh, terus oleh agama pun sama kan gitu. Jadi intinya kita mendapatkan uang, tapi uang yang halal ya. Betul. Iya, itu seperti itu. Ya, terus berjalan ini pernah enggak di benak Anda itu berpikir, mau nyoba lagi? Ada enggak? Enggak ada. Sekarang udah Enggak. Dikasih pun enggak mau. ketawain sama saya. Nah, ini luar biasa ini menjadi motivasi ini untuk teman-teman gitu ya. Jadi sekarang real kita bekerja mencari duit untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya. Iya, Pak. Gitu. Jadi barangkali saya yakin lah penjenengan ini kan salah satu korban ya yang terjun ke seperti itu. Nah ini kan masih di luar sana kan masih banyak korban-korban yang lain. Apa motivasi Anda untuk mereka yang bisa disampaikan? Ya, mending lebih baik fokus ke keluarga, kerja, nyari uang yang banyak, yang halal. Nggak usah kayak gitu lagi, Jadi karena nggak ada gunanya. iya, Kedepannya juga nggak bakal habis. buram ya. Suram. Ya, jadi intinya untuk teman-teman kalau bisa diupayakan berhenti untuk menjalani selayaknya manusia normal. Karena dengan adanya manusia normal ini kita berpikir positif, mencari uang dengan cara yang baik, yang halal, tidak merugikan siapapun, terutama diri sendiri. Dan harapannya ke depan teman-teman yang belum bertobat segera bertobat, bahagiakanlah dirimu dan keluargamu, terutama orang tua ya. Gitu. Jadi terima kasih obrolan kali ini menjadi motivasi tersendiri untuk YouTube kami, untuk penonton kami, netizen kami. Cernalah pengalaman dari abangku ini, saudaraku ini yang sudah bertobat meninggalkan dunia obat. Harapannya saya selalu berdoa mudah-mudahan beliau ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang banyak, yang berkah barokah, tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai seorang manusia yang normal. Sekali lagi, terima kasih apa yang jenengan berikan kali ini. Matur nuwun ya, Mas. Ya,